Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Syabani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa pengertian dari customer service dan apa fungsi dan tugas dari customer service itu sendiri. Oke, jadi perlu diketahui bahwa di dalam kita berwirausaha, kita perlu menyiapkan yang namanya sumber daya manusia atau seorang karyawan ataupun pegawai yang mampu menangani kebutuhan dan keinginan seorang pelanggan itu sendiri. Nah, dan orang yang menangani kebutuhan dan keinginan seorang pelanggan atau klien itu sendiri yaitu disebut dengan customer service atau CS. Di sini ada dua pengertian CS itu, yang pertama dari Kashmiri dan yang kedua dari Aidil Pratama. Nah, yang pertama dari Kashmiri. Kashmiri ini menyatakan bahwa customer service itu adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan kepuasan para pelanggan atau para klien melalui pelayanan yang dapat memenuhi segala keinginan maupun kebutuhan para klien atau pelanggan tersebut. Yang kedua itu dari Aidil Pratama. Aidil Pratama ini menyatakan bahwa CS itu adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada setiap tamu atau klien dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan para klien atau pelanggannya tersebut. Oke, jadi tugas dan fungsi dari sebuah CS itu sendiri yang pertama adalah sebagai resepsionis atau penerima tamu. Jadi resepsionis itu berada di depan sebuah perusahaan. Nah, misal nih, saya sebagai resepsionis kebetulan ada tamu yang datang ke perusahaan. Nah, maka saya harus mampu menjelaskan dan melayani klien tersebut dengan baik. Oke. Apapun yang klien tanyakan, biasanya tuh klien menanyakan tentang sebuah profil perusahaan dan produk apa yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua itu menjalin hubungan baik dengan klien. Nah, jadi caranya itu adalah resepsionisnya ini harus memberikan citra yang baik di depan kliennya. Nah, dengan cara berpakaian yang baik dan tidak terbawa emosi ketika menjelaskan klien apabila klien itu lola dalam menangkap penjelasan dari resepsionis atau CS itu sendiri. Nah, itu sebagai komunikator. Nah, misalnya nih, ada klien dari luar daerah memiliki kepentingan dengan salah satu pegawai perusahaan tersebut. Jadi, komunikator ini yang menjadi penghubung antara klien itu dengan perusahaan. Jadi gitu, teman-teman. Nah, jadi yang keempat itu adalah sebagai DXman atau yang melayani klien atau calon klien dan klien dengan berbagai macam permohonan yang diajukan. Misalnya nih, dalam pengisian formulir sampai dengan kelengkapan data yang dibutuhkan. Contohnya syarat-syarat yang dibutuhkan gitu oleh sebuah perusahaan. Yang kelima itu sebagai sales. Misalnya nih, saudari Bay Olin punya barang. Kemudian saudari Olin menawarkan kepada pelanggannya maupun calon pelanggannya itu. Jadi saudari Olin ini harus mampu menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan barangnya itu. Tujuannya apa? Agar para pelanggannya itu maupun calonnya itu tertarik kepada barang yang ditawarkan oleh saudari Bay Olin ini. Gitu, teman-teman. Sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bay Olina Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, dan materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenal sifat-sifat pelanggan. Sebagai suatu pengusaha jasa pelayanan, sangat penting untuk mengetahui sifat-sifat dari masing-masing pelanggan atau konsumen. Nah, di sini
Sifat ini merupakan kebiasaan atau karakteristik dari masing-masing orang. Jadi sebagai seorang penjual atau seorang pengusaha haruslah mengetahui sifat-sifat dari pelanggan yang akan membeli produknya ini. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu sifat-sifat dari pelanggan itu. Yang pertama itu pelanggan mau dianggap seperti raja. Hampir semua orang ketika ia ingin berbelanja atau membeli suatu produk, mereka itu ingin dianggap seperti raja, walaupun ada beberapa orang yang tidak ingin dilayani berlebihan, tetapi kebanyakan orang itu mau dilayani dengan baik, secara ramah tamah. Mereka ingin didahulukan ketika bertanya. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari pelanggan, salah satunya ya. Lalu sifat selanjutnya di sini adalah pelanggan ingin dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Nah, seorang pembeli ketika dia ingin membeli suatu produk atau barang, dia ingin kebutuhan dan keinginannya itu selalu terpenuhi. Nah, di sini adalah tugas dari seorang penjual atau seorang pengusaha untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari pembeli ini. Misalnya, ketika ibu-ibu membeli baju, nah kebutuhannya ini kan baju, misalnya dia membeli baju di sebuah toko, lalu keinginannya ini dia ingin memilih ukuran. Misalkan keinginannya ini dia memilih ukuran M misalnya. Nah, di sini penjual harus memenuhi kebutuhannya, harus memenuhi keinginan dari pembeli ini. Setelah kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, maka si pembeli ini akan merasa senang sehingga dia ada ketertarikan untuk berbelanja lagi ke si penjual tersebut. Lalu sifat dari pelanggan yang ketiga di sini adalah tidak ingin didebat dan tidak ingin disinggung. Seorang pembeli sangat tidak suka yang namanya didebat, apalagi disinggung. Sebagai seorang penjual, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan atau mengucapkan sesuatu sehingga tidak ada kata yang membuat hati dari pembeli itu tersinggung. Lalu sifat selanjutnya di sini adalah pelanggan ingin selalu dipuji. Mungkin semua kita sering mengalami atau pernah mengalami ketika kita berbelanja ke suatu toko, ketika kita memakai produk dari penjual ini, maka dia akan berkata atau mengatakan hal-hal yang memuji diri kita. Misalnya, wah pakaian ini cantik sekali, apalagi dipakai sama Mbak. Nah, contohnya seperti itu, kata-kata pujian yang akan membuat hati kita senang sehingga kita tertarik untuk membeli produknya tersebut. Lalu sifat selanjutnya yaitu pelanggan ingin diperhatikan. Nah, pelanggan paling tidak suka ketika bertanya itu ketika pertanyaannya itu diabaikan atau tidak direspon oleh si penjual ini. Pelanggan itu selalu ingin diperhatikan. Apapun kebutuhan atau apapun yang ia tanyakan, apapun yang dia butuhkan, selalu diperhatikan oleh seorang penjual, maka itu akan membuat hatinya merasa senang dan ingin berbelanja kembali ke tempat itu lagi karena dia menganggap dirinya sudah diperhatikan, apa yang ia tanyakan selalu dijawab, apa yang dibutuhkan selalu dipenuhi oleh penjual itu, maka dia merasa dirinya itu sangat diperhatikan oleh si penjual ini. Mungkin itu beberapa sifat dari pelanggan yang harus dipahami atau wajib ditahu oleh seorang pengusaha atau penjual, sehingga selain produknya terjual, mereka juga akan mendapatkan pelanggan tetap. Mungkin ini materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri pelayanan yang baik. Sebelum kita berlanjut kepada materi yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lalu Adam Zikrullah, NIM 190305013. Ciri-ciri pelayanan yang baik. Apabila perusahaan ingin dianggap sebagai perusahaan yang baik, tentunya perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Adapun beberapa kriteria pelayanan yang baik, diantaranya yang pertama, tersedianya karyawan yang baik. Mengapa karyawan yang baik harus menjadi kriteria yang pertama dalam pelayanan yang baik ini? Karena faktor penentu utama kesuksesan perusahaan selama memberikan pelayanan yang baik
kepada pelanggannya adalah customer service harus sopan, ramah, menarik, cepat dan tanggap guna memberikan pelayanan sehingga pelanggan tertarik dengan apa yang pada saat melakukan transaksi. Baik, yang kedua, bertanggung jawab. Petugas yang baik harus bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga selesai transaksi. Pelanggan akan merasa puas jika petugas bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkan. Jika terjadi sesuatu, petugas yang dari awal mengerjakannya segera mengambil alih tanggung jawabnya. Yang ketiga, mampu melayani secara tepat dan cepat. Customer service harus mampu melayani secara cepat dan tepat guna mengharapkan memberikan pelayanan sesuai jadwal dan dituntut tidak terjadi kesalahan, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan pelanggan. Baik, yang keempat, mampu berkomunikasi. Petugas customer service harus mampu berbicara dengan baik kepada setiap pelanggan atau calon pelanggan guna memahami dan mudah dimengerti oleh calon pelanggan. Yang kelima, memberikan jaminan kerahasiaan atau privasi. Kemampuan menjaga rahasia perusahaan dan rahasia pelanggan merupakan ukuran kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Yang keenam, memiliki pengetahuan dan kemampuan. Customer service dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu untuk menghadapi pelanggan atau kemampuan dalam bekerja. Yang ketujuh, berusaha memahami kebutuhan pelanggan. Petugas harus cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan. Jika lambat, pelanggan akan cepat kabur sehingga tidak terjadi transaksi di perusahaan tersebut. Jadinya kabur pelanggannya tuh kalau lama-lama customer service-nya teman-teman ya. Jadi oleh sebab itu kita selaku pemilik toko seharusnya memberikan arahan kepada karyawan-karyawan kita ini untuk menggunakan SOP ya minimal seperti inilah. Adapun yang terakhir yakni mampu memberikan kepercayaan. Nah, ini yang paling penting, memberikan kepercayaan. Kepercayaan calon pelanggan kepada perusahaan mutlak diperlukan sehingga calon pelanggan mau menjadi pelanggan perusahaan yang bersangkutan. Begitu pula pelanggan yang lama perlu dijaga kepercayaannya agar tetap menjadi pelanggan yang sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Adapun semoga sub dari inti materi yang saya bawakan di sini adalah di mana kita dituntut memberikan pelayanan yang terbaik terhadap perusahaan di tempat kita bekerja supaya perusahaan yang tempat kita bekerja ini diminati oleh calon pelanggan kita kelak. Sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Astami, NIM 190305002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab pelanggan kabur atau hilang. Tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian customer service atau bisa kita sebut sebagai karyawan. Nah, pelanggan atau sebab-sebab pelanggan yang kabur atau yang hilang ini menjadi salah satu hal yang ditakutkan oleh suatu perusahaan, meskipun perusahaan itu sudah memberikan semaksimal mungkin tentang pelayanannya gitu. Nah, sebab-sebab pelanggan yang kabur ini merupakan suatu hal yang harus kita atasi agar pelanggan tersebut tetap berada dalam perusahaan kita tersebut. Nah, kita sekarang belajar dari pengalaman. Kebetulan saya ini pernah menjadi seorang karyawan, jadi saya tahu bagaimana pelanggan, sedikit tentang pelanggan yang mengapa pelanggan itu kabur, sebab-sebabnya kenapa. Dan saya pun pernah menjadi seorang pelanggan, itu pernah belanja di sebuah toko pakaian. Saya juga pernah menjadi karyawan itu.
pernah jadi karyawan jual alat ATK itu, alat tulis kantor itu, fotokopi dan print. Nah, sebab-sebab pelanggan kabur itu karena pelayanan yang diberikan itu kurang puas itu. Mengapa? Karena banyak hal yang menyebabkan pelanggan itu tidak puas, atau karena kurang diperhatikan, atau sering juga terjadi itu karena pada saat kita berbelanja itu ada seorang karyawannya yang mengikuti kita itu, jadinya kita merasa risih. Nah, kemudian karena tidak ada fasilitasnya, misalnya dari WC apa segala macamnya itu untuk kita pipis misalnya di sana, atau tempat duduknya itu karena pelayanannya yang kurang memuaskan. Jadi perusahaan tersebut harus memaksimalkan dari segi fasilitas dan cara agar kita itu sebagai karyawannya tahu bagaimana cara teknik untuk menarik pelanggan, menarik perhatiannya gitu. Jadi kita sebagai karyawan, customer service itu tidak hanya menarik perhatiannya, kita itu jadinya harus seperti berteman dengan pelanggan gitu. Nah, kemudian yang kedua, karena produknya tidak baik. Produk yang tidak baik ini disebabkan karena barang yang dimiliki pelanggan, barang yang diinginkan pelanggan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadinya perusahaan harus harus mengetahui, harus menanyakan apa barang yang disukai pelanggan itu, biar sesuai dengan keinginannya ketika dia pergi ke perusahaan tersebut. Atau karena produknya kurang baik atau misalnya rusak, jadinya perusahaan itu harus sering-sering mengecek barang gitu, biar barangnya tersebut sesuai dengan kualitas yang diinginkan dari pelanggan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah ingkar janji atau tidak tepat waktu. Nah, seringkali kita sebagai karyawan di suatu perusahaan itu atau perusahaan tersebut sering mengingkari janji atau tidak tepat waktu terhadap pelanggan itu, bahwa barangnya akan datang besok pagi, terus kemudian pelanggan itu datang tidak ada. Itu yang membuat pelanggan menjadi kabur karena keinginannya itu tidak bisa tercapai atau tidak tepat waktu begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya yang relatif mahal. Seringkali di suatu perusahaan itu kan terdapat biaya administrasi, bayar bunga, iuran dan sebagainya, itu yang membuat produknya itu mahal. Jadi produk yang mahal itu harus disesuaikan dengan kualitas barang tersebut dan segala macamnya. Jadinya kalau pelanggan mau membeli barang itu tahu mana kualitas yang terbaik dan akan mengerti biaya-biaya fasilitas yang tersedia di suatu perusahaan tersebut. Jadinya pelanggan itu tidak kabur. Sekian ada 4 yang sudah saya sebutkan tadi tentang sebab-sebab pelanggan kabur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.